Apa kabar pemirsa TV Pare? Kali ini kita bertemu kembali dalam acara Resep Dokter. Pada tema kali ini dalam acara Resep Dokter, kita akan membahas tentang benarkah makanan sebagai sumber penyakit? Nah, untuk lebih lanjutnya, ayo kita saksikan Resep Dokter kali ini. Satu dari 5 kematian di seluruh dunia terkait kebiasaan makan yang buruk. Kata para ahli, para pakar memperingatkan konsumsi gula, garam, dan daging yang berlebihan membunuh jutaan orang setiap tahunnya. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami kekurangan gizi, sedangkan hampir 2 miliar mengalami kelebihan gizi. Namun studi terbaru mengenai tren diet global, yang dirilis oleh jurnal The Lancet, menunjukkan dalam hampir 195 negara yang disurvei, dijumpai masyarakat mengkonsumsi terlalu banyak jenis makanan yang salah, dan mereka mengkonsumsi makanan sehat dalam jumlah yang sangat rendah. Analisis yang dimuat di jurnal Kesehatan Lancet, menemukan bahwa menu makanan yang kita konsumsi sehari-hari menjadi pembunuh terbesar dibanding merokok dan kini menjadi penyebab 1 dari 5 kematian di seluruh dunia. Sekitar 11 juta kematian di seluruh dunia diakibatkan oleh pola makan yang buruk. Untuk mengetahui lebih jauh tentang gizi seimbang, simak penjelasannya di program Resep Dokter, TV Pare on YouTube channel. Pemirsa TV Pare, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, dan narasumber kita ini masih dari dokter-dokter spesialis Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Kali ini kita bersama Dr. Nurhidayah Majid SPGK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Sehat, Dok, ya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Dok, hari ini kita akan membahas tentang makanan. Apakah makanan itu, benarkah makanan itu sebagai sumber penyakit atau bagaimana? Oh, begitu. Iya. Baik, pemirsa TV Pare, kita akan memulai pembahasan kita pada kali ini. Nah, pertanyaan pertama, Dok, pada dasarnya manusia membutuhkan makanan bergizi sebagai sumber energi. Nah, sedangkan gizi seimbang itu seperti apa, Dok? Baik, terima kasih banyak. Jadi pertama-tama mungkin saya ingin sedikit merefresh ilmu kita tentang gizi dasar ya. Apa sih itu gizi? Jadi gizi itu adalah merupakan suatu proses organisme dalam mengkonsumsi makanan secara normal melalui pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, serta pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, fungsi pertumbuhan, fungsi normal organ, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu menghasilkan energi dari zat gizi tersebut. Jadi, zat-zat gizi ini didapatkan dari makanan, sehingga makanan itu adalah sumber zat-zat gizi yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa zat gizi apa sih yang bisa kita dapatkan dari makanan itu. Jadi zat-zat gizi itu ada 2 komponen besar. Yang pertama yaitu makronutrien. Makronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar sehingga dikatakan makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan yang kedua adalah mikronutrien. Mikronutrien itu adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, lebih kecil. Jadi seperti vitamin, mineral, dan tidak kalah pentingnya air. Seperti itu. Iya. Nah, itu adalah zat gizi yang kita dapatkan dari makanan. Nah, kapankah zat gizi itu dikatakan seimbang? Nah, jadi gizi seimbang itu adalah merupakan suatu susunan pangan yang mengandung zat gizi dengan jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya, seperti itu, dengan harapan bahwa dengan gizi yang seimbang kita bisa memperoleh kesehatan yang optimal, fungsi-fungsi keseharian kita bisa lebih berjalan dengan optimal juga, fungsi-fungsi pertumbuhan bisa berjalan dengan sempurna, seperti itu. Nah, untuk memperoleh gizi seimbang ini ada 4 pilar yang harus kita perhatikan, gitu Pak. Jadi 4 pilar itu adalah yang pertama yaitu
mengkonsumsi makanan yang beragam. Kenapa diharuskan kita mengkonsumsi makanan yang beragam? Karena satu makanan itu tidak selamanya dia bisa memiliki atau mengandung semua zat gizi yang kita butuhkan tadi. Iya. Contohnya ya, misalnya kayak ikan. Ikan itu mayoritas kandungannya adalah protein. Atau mungkin juga ada sedikit lemak, tidak ada karbohidratnya. Jadi kita butuh mungkin nasi. Atau untuk kebutuhan seratnya jadi dipenuhi dengan Jadi sayur. tidak satu macam saja sudah makan, tapi harus beragam. Iya, jadi salah satu pilar dari pilar gizi yang seimbang, pertama, Dok, ya? gizi seimbang itu adalah mengkonsumsi makanan yang beragam. Nah, yang kedua yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi walaupun mungkin, jadi kita harus tetap berperilaku hidup sehat karena mungkin saja kita sudah mempersiapkan makanan-makanan yang sesuai tadi yang dibutuhkan sudah beragam, tapi cara kita mengkonsumsinya dan ininya tidak hygiene misalnya, sehingga bisa menyebabkan penyakit, misalnya diare ya yang paling sering seperti itu. Nah, pilar yang ketiga adalah rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Rutin melakukan. Iya, rutin. Jangan cuma 1-2 kali saja, jangan mengikuti mood saja, tapi ini harus rutin. Kapan ini dikatakan rutin aktivitas fisiknya? Jika kita melakukan aktivitas itu 4-5 kali dalam sepekan dengan durasi 30-40 menit, seperti itu. Itu yang diharapkan. Nah, pilar yang keempat adalah bagaimana kita tetap menjaga dan memantau berat badan ideal kita. Namanya IMT, indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu bagaimana cara mendapatkannya? Jadi indeks massa tubuh itu adalah berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Dibagi tinggi badan pangkat 2. Iya, dengan nilai normalnya itu 18,5 sampai 22,9 kg per segi meter kuadrat ya. Seperti itu. Iya, pilar 4 itu. 4 pilar. Iya. Jadi pemirsa, kini kita sudah tahu bahwa makanan sebagai sumber energi dan gizi seimbang itu seperti apa. Kita mesti ketahui dulu gizi itu apa. Iya. Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nur Hidayah bahwa gizi adalah suatu proses organisme dalam tubuh kita. Oke pemirsa, kita kembali lagi. Jadi tadi dijelaskan bahwa gizi adalah suatu proses organisme dalam tubuh kita. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita harus mampu memenuhi kebutuhan mikro dan makronutrien dalam tubuh kita. Dan selain itu kita juga harus memenuhi untuk memenuhi gizi seimbang tubuh kita harus memenuhi 4 pilar hidup sehat. Yang pertama adalah makan makanan yang beragam. Yang kedua, berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan keempat, menjaga atau senantiasa mengontrol, memonitoring berat badan tubuh kita, berat badan ideal kita. Nah, baik, kita ke poin kedua, Dok. Poin kedua ini soal tentang seperti apa pola makan untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Jadi kayak gimana itu untuk memenuhi gizi seimbang kita? Kita harus makannya kayak gimana? Apakah 2 piring, 3 piring atau bagaimana? Ya, baiklah. Jadi untuk memenuhi gizi tadi ya, yang gizi seimbang dari faktor makanan ya yang beragam tadi, ada piramidanya yang mungkin bisa ditampilkan. Ya, ditampilkan. Jadi di situ piramidanya, dari bawah itu piramidanya sedikit lebih besar. Di situ yang kita konsumsi itu adalah makanan pokok, ya. Piramida paling bawah ini. Iya, piramida paling bawah itu makanan pokok seperti beras atau nasi ya, beras, umbi-umbian, jagung, ketela dan sebagainya, kentang. Nah, itu seperti itu. Nah, dengan porsi per hari itu 3-4 porsi. Di mana 1 porsi nasi itu disuitkan dengan 100 gram. 100 gram, iya, 1 porsi ya, 100 gram. 100 gram itu sama dengan 6-7 sendok makan bumbu, sedikit bumbu. Itu bagaimana sama dengan biasa gram. Ada orang pakai mengukur pakai kepalan tangan? Boleh seperti itu. Atau
biasa yang di di rumah-rumah makan itu yang pakai mangkok. Iya, itu itulah 1 cup sedikit, begitu. iya, 1 cup seperti itu boleh. Jadi itu 100 gram. 100 gram. Terus kalau misalnya kita memakai makanan pengganti, misalnya ubi atau apa, kentang. itu bisa kita pakai takaran 130 gram 130 atau 125 gram seperti itu, setara dengan 100 gram nasi 100 gram tadi. nasi tadi. Nah, itu piramida yang pertama, Piramida yang 3 sampai 4 porsi. 3 sampai 4 Nah, porsi. yang kedua yaitu sayur dan buah ya di situ, dimana Ini piramida lapisan yang kedua. Iya, piramida yang kedua yaitu sayur dan buah, dimana porsi sayur itu diharapkan 3 sampai 4 porsi dalam sehari, buahnya 2 sampai 3 porsi. Seperti itu. Sayur 3 sampai 4 porsi. Iya. Kalau buah berapa Dok tadi? 2 sampai 3 porsi. 2 sampai 3 porsi. Oke. Sedangkan piramida yang ketiga itu adalah protein. Nah, protein ini sedikit lebih 15% sepertiga ya. Iya. Jadi di situ kita proteinnya lauk ya dalam hal ini. Jadi proteinnya ada 2 macam ya, ada protein hewani dan ada protein nabati. Jadi protein hewani itu bersumber dari ikan, ayam, daging, telur dan sebagainya. Sedangkan protein nabati itu tahu, tempe, tofu dan sebagainya. Nah, plus 8 gelas air atau kurang lebih 2 liter ya, itu kebutuhan kita. Nah, di piramida yang terakhir yang paling di atas itu lebih mengerucut karena memang kita diharapkan untuk membatasi garam, gula dan lemak. Berapa sih takaran yang normalnya ya? Jadi untuk garam itu 2.300 gram atau setara dengan 1 sendok teh. 1 sendok teh itu garam. Sedangkan untuk kebutuhan gula itu 4 sendok makan dalam sehari ya Pak ya. Berarti dalam sehari 8.000 gram ya. Kalau 4 sendok. Kok 8.000 gram? Kan 2.000 gram tadi 1 sendok teh. 200 beda garam. Oh, beda garam. Miligram. Oh, 2.300 miligram. Iya, 2.300 miligram. Oke. 2.300 miligram. Kemudian gula Dok 4 sendok 4 teh. sendok makan. 4 sendok makan. Sedangkan untuk lemaknya atau minyaknya itu kebutuhannya kita dalam sehari itu 5 sendok makan saja. Seperti itu. Nah, itu dari makanan. Nah, di pilar di bawah itu ada beberapa di situ gambar, ada di situ yang di paling ujung sebelah kiri kalau tidak salah ya, itu perilaku hidup bersih dan sehat. Terus selanjutnya itu adalah aktivitas fisik, olahraga. Kita bisa. Oh, berarti dasar dari piramid ini 4 pilar itu. Iya, ada di situ. Jadi maksudnya semua tergambar di situ, di piramida itu semua tergambar, bukan dasar sih sebenarnya. Maksudnya dia gambarkan seperti itu. Pemirsa bisa menyaksikan di tayangan kita ini, nanti akan ditampilkan 4 pilar piramida gizi seimbang. Iya. Jadi di bawah itu yang maksudnya ini mendukung, maksudnya walaupun kita sudah mengatur makanan, sudah makan beraneka ragam, namun kita tidak melakukan yang ini juga belum seimbang namanya. Makanya mungkin kita perlu lebih bahwa gizi seimbang ini bukan hanya berbicara tentang masalah makan saja, tapi berbicara juga tentang perilaku ya, dan bagaimana kita memonitoring berat badan kita untuk menuju sehat seperti itu. Seperti itu di bawah itu ada olahraga, jenis olahraga itu disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Jadi maksudnya jangan sampai orang jantung mau beraktivitas fisik yang berat. Jangan. Jadi disesuaikan, bisa jogging atau jalan-jalan, bersepeda atau berenang dan sebagainya. Setelah itu, terakhir itu tadi mengontrol dan memonitoring berat badan. Jangan sampai menjadi berat badan berlebih atau obes bahkan. Karena obes merupakan suatu pintu terjadinya penyakit-penyakit non-infeksi yang sangat mengancam begitu, misalnya penyakit jantung, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Berarti piramida gizi seimbang ini merupakan rincian atau ejawantahan dari beragam makanan. Iya, tidak.
merupakan gambaran dari Pilar pilar yang pertama. saya bilang tadi, Iya. yang 4 itu, Iya. itulah penjabarannya. Kan di Jadi, pilar pertama kan Dok dikatakan bahwa beraneka ragam makan kan? beragam makanan. Jadi itu saya jelaskan Ya, pertama. jadi, ya, ragam Setelah makanan itu tadi. PHBS kan. PHBS. Setelah itu olahraga. Setelah itu Kontrol. Iya. Cuma kan di pilar pertama enggak jelaskan secara rinci, tapi rinciannya Iya. ada di piramida, Iya, piramida. gizi seimbang. Betul. Jadi pemirsa, menarik sekali bahwa ternyata saya rasa ini belum begitu banyak masyarakat mengetahui Dok Iya. soal piramida gizi seimbang ini. Karena selama ini masyarakat belum teredukasi secara menyeluruh bahwa pola gizi seimbang kita itu seperti ini. Iya. Nah, pemirsa TV Pare, kali ini sekarang kita jadi tahu, oh seperti ini loh gizi seimbang yang kita butuhkan. Seperti tadi itu Dok, saya baru tahu bahwa kebutuhan garam yang kita butuhkan dalam sehari itu cuma 1 sendok teh. Betul. Dan sendok teh dan sendok makan itu pemirsa beda ya. Beda sekali. Jadi sendok teh itu agak lebih kecil daripada sendok makan. Kemudian gula, kita hanya membutuhkan 4 sendok makan dalam 1 hari. Betul. Seperti itu. Jadi pemirsa bisa menerka sendiri berapa gula yang selama ini kita konsumsi. Dan yang terakhir tadi lemak atau minyak. Cuma 5 sendok makan juga dalam sehari. Jadi saya rasa itu yang harus kita perhatikan pemirsa TV Pare, berapa kebutuhan garam, gula dan lemak dalam tubuh kita sehari. Itu untuk yang normal ya, saya reguler. Itu untuk gizi seimbangnya Dok ya, seperti itu. Nah, sekarang Dok kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam tubuh manusia berapa persen energi yang harus dibutuhkan? Baik, jadi sebelum saya masuk ke energi tadi, jadi saya jabarkan dulu isi piring saya ya. Maksudnya, jadi seharusnya setelah kita mengetahui piramida tadi ya, jadi ada salah satu pola yang bisa kita lihat bahwa isi piringnya itu ada nanti di gambar bisa ditampilkan bahwa piring kita itu terbagi 2. Setengahnya itu berisi sayur dan buah. Di mana ini maksudnya pedoman piring makan kita Dok ya? Piring makan kita. Di saat kita makan kita harus terformat ya, maksudnya pattern kita seperti itu. Jadi maksudnya setengah aturan dari piring makan kita itu kayak gini. Seperti itu. Jadi maksudnya dalam isi piringnya itu kita isi setengah dari isi piring kita itu berisi dengan sayur dan buah. Di mana porsi sayur itu 2/3, sepertiganya adalah buah. Nah, di sampingnya yang setengah di sebelahnya itu berisi makanan pokok dan lauk. Nah, makanan pokok ini 2/3, sepertiganya itu lauk pauk. Seperti itu. Berarti makanan kita ini dibagi 4 Dok ya dalam isi 4, iya, tapi porsi di sebelahnya sepertiga buah, 2/3 sayur. Betul. Kemudian sebelahnya sepertiga lauk, sepertiganya 2/3 makanan pokok, sepertiga lauknya, proteinnya ya, seperti itu. Jadi pemirsa itu tadi, jadi mulai sekarang ayo kita evaluasi piring kita masing-masing di rumah. Kira-kira kalau kita makan, jadi ini tadi sekali makan ya Dok ya, harus komponennya seperti itu. Harus ada buah, harus ada sayur, harus ada lauk, protein, dan harus ada karbohidrat. Dan porsinya tadi itu sepertiga lauk, 2/3 karbohidrat, makanan pokok. Jadi itu setengahnya yang setengahnya. Kemudian sebelahnya lagi 2/3 sayur, sepertiga buah. Jadi setiap kali makan harus ada buah Dok ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi, harus ada buah, harus ada sayur, harus ada lauk, harus ada makanan. Harus beraneka ragam kan? Itu pilar yang pertama kan? Jadi tadi. ya betul Dok. Jadi ini menjadi catatan penting kita bahwa apakah makanan atau piring kita selama ini sudah memenuhi. Seperti ini. Karena jangan sampai selama ini kita cuma makan makanan pokok dan lauk saja. Tidak ada sayur, tidak ada buah. Begitupun sebaliknya, ada yang ini mohon maaf ya, teman-teman mungkin yang pakem vegetarian atau bagaimana, itu terkadang makanan pokok dan sayur saja, kan seperti itu. Begitupun makanan-makanan yang lain seperti itu. Jadi kira-kira memang harus dipenuhi ini Dok atau bagaimana? Iya, seperti itu yang harus dipenuhi. Tapi mungkin kita bisa berbicara
maksudnya lain halnya kalau vegetarian ya, Iya, maksudnya kita tidak bisa memaksakan. Terkadang orang memilih untuk Vegetarian. hidup seperti itu, jadi pasti berbedalah isi piringnya dengan kita. Berarti beda pembahasannya. Tidak ada ini lauk persoalan hewaninya. Makanan seimbang kita itu seperti ini. Iya, persoalan secara umum. seseorang itu Iya. vegetarian atau apa itu Iya. ceritanya jadi lain. Iya, Dok, ya, ceritanya betul. jadi lain, betul. Jadi pemirsa Iya. seperti itu. Jadi ini dasar kebutuhan gizi seimbang kita Betul. adalah memenuhi isi piring itu tadi. Iya. Seperti itu. Nah, Jadi oke, terus kita perlu- lanjut Dok. Bagaimana Iya, dengan kebutuhan Betul. energi tubuh seseorang? Jadi kita dalam organisme kita makhluk hidup ya, dalam memenuhi kelangsungan hidup kita itu pasti kita membutuhkan suatu proses tadi ya, metabolisme yang notabene membutuhkan zat-zat gizi tersebut. Nah, pasti kita membutuhkan energi dalam bentuk kalori. Energi itu didapat dari makanan tadi. Nah, untuk jumlah atau berapa sih kebutuhan kita itu berdasarkan tahapan-tahapan kehidupan kita. Jadi bayi itu berbeda dengan kebutuhannya dengan orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa berbeda kebutuhannya dengan orang yang lebih tua. Seperti itu. Jadi saya contoh saja misalnya anak bayi yang berusia 0 sampai 5 bulan ya. 0 sampai 5 bulan. 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 itu range-nya itu biasa kita mulai 550 sampai 1000-an. Nah, sampai di usia 7 tahun itu bisa sampai 1650 kilokalori. Itu berdasarkan AKG. Sedangkan kalau 1650 kilokalori. Sedangkan kalau usia-usia laki-laki ya 10 tahun hingga 50 tahun itu bisa kebutuhannya itu 2000 sampai 2550 kilokalori untuk laki-laki. Di atas 50 tahun menurun itu dari 2550 turun menjadi 2150 hingga jika usia sudah 80-an ke atas itu sudah sampai 1800 kilokalori. Begitu juga perempuannya seperti itu. Berbeda juga. Ada juga perlakuan pada ibu hamil dan menyusui, berbeda juga. Pada orang ibu hamil kebutuhannya juga berbeda dengan orang yang tidak hamil, yang menyusui juga berbeda dengan kebutuhannya dengan orang yang kalau ibu hamil berapa range-nya? Kalau ibu hamil itu berdasarkan trimesternya. Misalnya trimester pertama kita tambahkan kalorinya 150 kilokalori. Trimester kedua dan ketiga itu kita tambahkan 330 kilokalori. 300 kilokalori. Bagaimana dengan ibu menyusui sama? Menyusui juga ditambahkan. Ada penambahan 400. Berdasarkan dari pemeriksaan rutinnya? Begitu. Tidak, maksudnya berdasarkan AKG memang seperti itu. Iya. Lain halnya kalau misalnya ada kelainan-kelainan metabolik itu disesuaikan. Jadi, untuk mendapatkan energi di dalam tubuh kita, pemirsa, memang harus berdasarkan berapa kalori yang kita masukkan di dalam tubuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa seperti usia balita 0 sampai 5 tahun, kebutuhan kalorinya itu bisa start dari 500 sampai 1000 kalori. Begitupun juga dengan anak-anak bisa mencapai sampai 1650 kalori. Sedangkan untuk orang dewasa, Dok ya, ini maksudnya sudah 7 tahun ke atas ya, itu bisa sampai 2000 sampai 2500 kalori. Sedangkan untuk lansia yang umur 60 ke atas, itu kebutuhan kalorinya akan menurun di bawah 2000. Begitupun 80 tahun ke atas itu semakin turun ke bawah lagi. Beda halnya dengan ibu hamil dan ibu menyusui. Itu akan disesuaikan dengan angka kecukupan gizinya. Biasa bertahap ditambah 150 kalori, berawal dari 150 kalori. Jadi pemirsa, pada kali ini kita jadi tahu bahwa anak-anak itu butuh kalori sekian, orang dewasa itu butuh sekian. Karena begini Dok, terkadang di rumah kita ini semua bapaknya diabetes, anaknya umur masih TK seperti itu. Terus ada anaknya yang sedang SMA kelas 1. Tapi porsi nasi, ikan dan sayur semua sama. Itu artinya beda kan? Porsi orang tua berapa, porsi anak yang tumbuh kembang berapa, yang anak masih balita juga berapa. Nah, dari sini memang kita harus perhatikan, Dok ya, memang harus dibedakan seperti itu, Dok. Berdasarkan kebutuhan kalori. Iya. Ada kebutuhan. Bagaimana Dokter Nurmida melihat fenomena seperti ini? Terkadang di rumah itu disapu ratakan semua makanannya, jumlah makanan di dalam rumah. Padahal di rumah ada kakek yang diabetes, ada bapak yang hipertensi, ada anak yang masih tumbuh kembang SMA, kemudian ada anak balita kan seperti itu. Iya. Jadi ini sebenarnya kembali ke
personnya atau keluarga yang berada di lingkup itu. Iya. Tapi sesedianya, seharusnya memang kita harus memilah. Iya, misalnya ada orang yang hipertensi di rumah, jadi setidaknya kalau memang kita mau saling membijaki, pemberian garamnya itu nanti berbeda setelah pada saat kita makan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan garam kita. Jadi maksudnya makanan itu belum dikasih garam. Nanti pada saat kita mau mengkonsumsi baru kita kasih garam sesuai dengan kebutuhan kita. Itu dikatakan garam meja ya, karena disimpan di meja. Betul, seperti itu. Itu mungkin salah satu trik untuk ini. Terus yang kedua, masalah orang tua, ada orang tua yang ini, maksudnya ini makanan keluarga. Biasanya kalau misalnya anak-anak yang sudah usia bertumbuh, tidak masalah sih sebenarnya, sama dengan makanan kita orang dewasa. Hanya porsinya kan sesuai kemampuannya juga anak-anak. Biasanya kalau normal ya, tidak ada kelainan, misalnya tidak ada diabetes, makannya juga paling sesuai dengan kemampuannya juga. Beda halnya kalau misalnya ada memang anak-anak yang riwayat diabetes misalnya, yang biasa gejalanya itu makan pagi ya, selalu merasa lapar, dan itu jadi porsi makannya itu biasa berlebih, seperti itu. Saya kira seperti itu. Oke. Iya. Baik, jadi begini Dok, terkadang kan masyarakat kepengen belajar atau mengetahui lebih jauh soal porsi makan atau kebutuhan kalori orang-orang di rumahnya. Kira-kira masyarakat kalau untuk mau belajar soal porsi makan atau belajar tentang pola makan, dia bisa berkunjung ke rumah sakit atau bagaimana Dok untuk menanyakan persoalan gizi ini? Kalau masalah konsultasi ya, masalah dietnya bisa ke rumah sakit. Biasanya sih yang datang ke rumah sakit itu yang bermasalah. Ya. Misalnya ada orang yang dengan diabetes, pasti membutuhkan informasi-informasi bagaimana sih mengatur makannya. Gizi seimbang dengan kondisi diabetes maksudnya ya. Jadi gizi seimbang dalam yang kita bicarakan ini di luar konteks bahwa ada penyakitnya. Lain halnya kalau berpenyakit pasti berbeda terapinya. Jadi ini untuk secara umum juga beda lagi. Iya, pasti treatmentnya seperti itu. Nah, itu biasanya konsulnya ya bisa datang ke rumah sakit ke dokter. Iya. Jadi seharusnya. Pemirsa TV Pare, itu tadi kita dengar sendiri bahwa apa yang kita bahas pada kesempatan ini merupakan gizi seimbang pada umumnya, normal. Seperti itu. Jadi ketika pemirsa TV Pare mengalami beberapa penyakit, terjangkit beberapa penyakit, untuk memenuhi gizi seimbangnya itu ada treatment khususnya. Dan untuk lebih lanjutnya bisa mengkonsultasikan ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan terdekat. Seperti itu, Dok. Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare, yang terletak di Jalan Tonrangeng, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Nama rumah sakit ini didedikasikan kepada istri B.J. Habibi, Hasri Ainun Habibi, yang berprofesi sebagai dokter. Rumah sakit ini diresmikan pada tanggal 14 Maret tahun 2020 oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Pembangunan rumah sakit ini dilatar belakangi dengan pelayanan rujukan kesehatan yang banyak terpusat di Kota Makassar, sehingga dibuatkan program rancangan program jangka menengah daerah atau RJMD untuk membangun rumah sakit regional tipe B di Parepare dan di 5 kota kabupaten lainnya, seperti Kota Palopo, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Tanah Toraja. Rumah sakit ini terdiri dari 7 lantai dengan ketersediaan tenaga medis dokter berjumlah 66 orang, terdiri dari 46 dokter spesialis dan 20 dokter umum. Pasien pertama diterima pada tanggal 26 Februari. Di tahap awal, rumah sakit ini baru membuka 9 poliklinik dari 12 poliklinik, diantaranya, polineurologi, poli mata, poli obstetri ginekologi, poli interna, poli kulit, poli bedah, poli telinga hidung tenggorokan, poli ortopedi dan poli umum.
Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini terus mengalami peningkatan, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun peralatan medis. Meski masih berusia muda, namun rumah sakit ini telah meraih beberapa penghargaan dan prestasi di tingkat nasional. Oke, baik dok. Sekarang kita lanjut lagi nih. Dari beberapa pengalaman ditemuan di lapangan, makanan kerap jadi alasan menjadi sumber penyakit pada tubuh manusia. Nah, sekarang kita baru masuk ke tema nih. Tadi baru pengantarnya tema. Apakah benar alasan pernyataan seperti ini dok, bahwa makanan kerap menjadi alasan sumber penyakit pada tubuh manusia? Apakah statement itu benar atau bagaimana? Baik. Jadi kita berbicara dulu tadi dari awal ya. Gizi seimbang itu artinya kita berbicara masalah jenis dan jumlah makanan. Jadi pada saat kita makan, kita harus memperhatikan itu, jenis, jumlah, dan mungkin waktu untuk waktu makan kita juga itu yang berpengaruh pada output dari apa yang kita makan itu, seperti itu. Jadi masalah statement bahwa makanan itu kerap menjadi satu sumber penyakit, saya rasa itu tidak salah. Memang ada celah makanan itu bisa menjadi sumber penyakit. Dikala misalnya jumlah yang berlebihan kita konsumsi, misalnya kita mengkonsumsi lemak yang berlebihan menyebabkan kita hiperkolesterolemia misalnya. Masuk kalori tadi itu dok, batasannya. Iya. Kita cuma butuh sekian kalori, tapi masuknya berapa kalori? Iya, kalorinya terlalu tinggi, terus tidak beraktivitas fisik atau mager ya. Iya, mager. Jadi maksudnya kalorinya banyak yang masuk tapi tidak ada yang digerakkan. Jadi tidak ada proses, tidak berproses. Tidak ada pembakaran kalori. Iya, sehingga makanan yang masuk itu yang tadinya maksudnya misalnya kita makan 2000 kalori padahal kebutuhan kita 1800 kalori. Yang 200 kalori ini kemana? Menjadi apa ya? Menjadi simpanan, bisa saja menjadi lemak, simpanan lemak. Itulah yang menyebabkan orang biasa gemuk atau lingkar perutnya membesar dan sebagainya. Itu melebihi dari kalorinya. Atau zat-zat gizi lain, misalnya kita makan makanan yang tinggi asam uratnya atau tinggi purinnya, sehingga hasilnya hiperurisemia misalnya, tinggi asam uratnya seperti itu. Jadi tidak 100% salah bahwa makanan itu kerap kali menjadi sumber. Tapi jangan sampai membuat kita, maksudnya statement itu membuat kita takut untuk makan. Untuk makan. Jadi sebenarnya cukup kita mengetahui bahwa pada saat kita mau makan, kita harus secara bijak mengetahui bahwa jenis jumlah dan waktu makan yang untuk saya yang sesuai itu seperti apa, seperti itu. Dan itu bisa dikonsultasikan di dokter gizi klinik seperti itu. Contoh ya, misalnya malah sebaliknya saya ada statement bahwa makanan itu adalah obat saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, ada beberapa diet yang sudah kita aplikasikan selama ini, dan itu sudah kita aplikasikan berdasarkan base evidence ya, maksudnya sudah banyak yang diteliti dan memang terbukti. Misalnya DAS diet itu dietary approach to stop hypertensi. Untuk orang-orang yang hipertensi kita memberikan diet DAS. Diet DAS itu ciri-cirinya dia rendah natrium, rendah garam kan, tinggi kaliumnya. Jadi memang diberikan treatment pola makan tinggi, yang rendah rendah garam, tinggi kalium, magnesium, kalsium, yang notabene zat gizi ini sangat baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi seperti itu. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti, base evidence, iya seperti itu. Contoh yang kedua itu diet Mediterranean. Diet Mediterranean itu yang dicirikan biasanya kita aplikasikan pada orang-orang yang jantung, hipertensi juga biasa, stroke dan sebagainya. Atau digabung antara DAS dan Mediterranean diet seperti
itu. Luar biasa. Tapi itu di bawah panduan dan panduan dokter gizi klinik. Seperti itu. Jadi pemirsa, pernyataan apakah makanan sebagai sumber penyakit itu tidak bisa dikatakan 100% benar. Betul. Malahan kita baru saja dapat statement baru lagi. Makanan itu adalah obat. Begitu ya Dokter Hidayah. Iya. Jadi makanan itu juga merupakan obat. Kalau kita tadi tuh Dok ya mengetahui jenis, jumlah, jenis dan waktu. Iya, betul. Jadi kita 3J. harus 3J. Jadi kita harus pandai memilih makanan yang jenisnya sesuai dibutuhkan oleh kita, tubuh kita, dan Jumlahnya. berapa Betul. banyak makanan yang kita butuhkan, dan yang terakhir waktu atau jamnya. Timing. Seperti Betul. itu. Ih, luar biasa Dok. Nah, yang terakhir ini Dok, Iya. kita kan tadi bahas tentang gizi seimbang, kemudian orang dewasa seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana soal orang yang berusia lanjut atau lanjut usia yang memiliki penyakit dan Jadi ceritanya tentang orang tua lansia yang memiliki penyakit. Bagaimana cara pengasuhan pola makannya atau makanannya seperti kayak gimana polanya untuk lansia yang memiliki penyakit. Baik, jadi lansia itu adalah suatu tahapan di mana banyak hal yang sudah menurun, termasuk fungsi organ, kognitif, iya, komposisi tubuh juga. Ini misalnya biasanya itu orang tua itu komposisi massa lemaknya lebih banyak daripada massa ototnya, sehingga kadang kita melihat bahwa orang tua itu sudah lemah, weakness. Dan itu normal Dok? Iya, memang sudah fisiologis seperti itu. Sisa kita menjaganya nanti dengan hidup sehat yang tadi, seperti itu. Terus yang kedua, fungsi-fungsi sensoris, misalnya kayak pengecapan, gigi-gigi yang sudah tidak lengkap dan sebagainya, yang sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara pemberian makannya, seperti itu. Jadi memang untuk orang-orang yang berusia tua dengan penyakit itu spesifik juga pengobatannya. Iya. Jadi dia terapinya. memiliki pola makan khusus. Iya. Kira-kira treatment yang paling sederhana seperti apa Dok? Pola makannya tetap sama ya, maksudnya tetap harus ada karbohidrat, lemak, protein dengan komposisi yang mungkin kita atur sesuai dengan kondisinya. Misalnya kalau misalnya ada gangguan di fungsi ginjal, pasti kita kurangi proteinnya. Kalau misalnya dia ada gangguan di hepar atau di kantung empedu, kita kurangi lemaknya, seperti itu. Jadi ada ciri khas pengobatan untuk orang-orang lansia dengan penyakit-penyakit yang maksudnya dibarengi dengan penyakit-penyakit. Jadi tidak bisa dipatok bahwa pola makannya seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kondisinya pada saat itu. Oke, baik. Jadi pemirsa, untuk lansia, apalagi yang memiliki penyakit, jadi pola makannya tetap merujuk kepada konsep isi piringku, namun harus disesuaikan dengan penyakit yang sedang dirasakan. Dia sedang sakit apa? Kalau tadi itu hipertensi, berarti gizinya seperti ini, seperti itu. Tapi kembali lagi Dok, ya tetap kembali ke isi piringku itu tadi. Komposisi itu tadi semua. Ada protein, karbohidrat, sayur dan buah. Betul. Seperti itu. Baik. Saya rasa tidak cukup waktu ini Dok kalau kita mau membahas tentang gizi, karena ini sangat menarik karena terkait kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu tadi, dan saya sangat tertarik persoalan JJJ itu 3J, jumlah, jenis, dan jamnya atau waktunya, seperti itu. Kayaknya nanti akan ada pembahasan khusus soal ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Nur Hidayah Majid SPGK, salah satu dokter spesialis dari Rumah Sakit Ainun Habibie. Sebagai closing statement Dok, mungkin bisa kepada pemirsa TV Pare, apa yang mau disampaikan dalam resep dokter kali ini, persoalan pola makan itu sendiri. Silakan Dok, statementnya. Terima kasih banyak. Jadi take home message untuk saya pada kali ini yaitu bagaimana kita hidup sehat dengan gizi seimbang, dengan tetap mengikuti 4 pilar tadi. Pertama, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah rutin beraktivitas fisik. Yang keempat adalah memonitoring dan tetap memantau berat badan yang ideal, seperti itu. Saya kira itu dari saya, semoga itu menjadi wasilah, dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Jadi
yang baik-baik alhamdulillah itu mungkin dari Allah, tapi yang salah itu kesalahan dari saya, murni dari kesalahan dari saya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Dr. Nur Hidayah Majid. Pada sesi kali ini kita jadi banyak belajar bersama pemirsa TV Pare dalam acara Resep Dokter. Pemirsa TV Pare, terima kasih atas perhatiannya. Teruslah fokus untuk menjaga kesehatan melalui 3J tadi itu. Perhatikan jumlah makanan kalian, perhatikan jenisnya, dan yang terakhir perhatikan jam atau waktu makannya itu tersendiri. Saya Suljaya Patahuddin, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.